Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Salam jumpa bersama Ibu lagi di Sejarah Indonesia. Oke, Anandaku sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi baru yang berkaitan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Portugis dan Spanyol. Dan Anandaku sekalian perlu ketahui bahwa di sini merupakan lanjutan dari yang telah kita pelajari pada materi pertama, yakni tentang proses masuk dan berkembangnya bangsa Barat, penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Langsung saja pada materi. Adapun subtema yang akan kita pelajari pada hari ini yakni adalah perlawanan bangsa Indonesia ke Portugis dan perlawanan bangsa Indonesia ke Spanyol. Baik, selanjutnya mari kita perhatikan peta Indonesia yang sudah tergambarkan di PowerPoint Ibu. Di sini ada 4 titik, di mana 4 titik ini merupakan titik-titik perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis dan Spanyol. Untuk perlawanan Portugis sendiri ada 3 dan untuk Spanyol ada 1. Perlawanan Portugis itu dari Aceh yang pertama, yang kedua dari Demak yakni Jawa Tengah, dan yang ketiga dari Ternate sendiri yang ada di Maluku. Sedangkan untuk perlawanan dari bangsa Indonesia kepada Spanyol itu letaknya ada di Minahasa, yang secara garis besarnya Minahasa masih termasuk wilayah miliknya Kerajaan Tidore pada saat itu. Nah, Spanyol ini pernah mendirikan suatu benteng di sana dan melakukan suatu monopoli perdagangan dan akhirnya mendapatkan suatu perlawanan. Selanjutnya, secara terperinci kita akan bahas satu persatu perlawanan yang ada. Nah, yang pertama di sini ada perlawanan bangsa Aceh, di mana perlawanan bangsa Aceh terhadap penjajahan Portugis ini pada dasarnya dikarenakan adanya suatu kekuasaan dari bangsa Portugis itu sendiri di Selat Malaka. Lebih tepatnya ada di Pelabuhan Malaka, yang pada saat itu Pelabuhan Malaka merupakan suatu wadah atau suatu pusat adanya perdagangan umat muslim di seluruh dunia, khususnya umat muslim dari Indonesia, umat muslim dari Arab, umat muslim juga dari India. Nah, ketika Portugis berada di sana, Portugis ini cukup nakal. Dia menerapkan adanya pajak yang cukup tinggi, dan juga dia juga memerintahkan beberapa pasukannya untuk menenggelamkan ataupun untuk menjarah kapal-kapal yang dimiliki oleh pedagang-pedagang muslim, khususnya pedagang India dan juga Arab, seperti itu. Nah, dari sinilah akhirnya para pedagang-pedagang muslim ini beralih. Mereka beralih dan menemukan pelabuhan Aceh yang merupakan letaknya strategis. Nah, dari sini Portugis ini merasa bahwa pelabuhan Aceh ini menjadi sebuah ancaman mereka. Ketika mereka sudah mulai beralih ke pelabuhan Aceh dan tidak menggunakan lagi atau sangat sedikit yang menggunakan pelabuhan di Malaka, seperti itu. Nah, selain itu, Kesultanan Aceh ini memiliki hubungan antara Belanda dan Inggris, yang itu juga membuat khawatir Portugis akan kedatangan Belanda dan Inggris yang nantinya bisa membantu Aceh untuk menggulingkan kekuasaan Portugis di Malaka, seperti itu. Selain itu, Sultan Ali Mohayat Syah yang menjadi sultan pada saat itu, beliau memang sudah menentang pada awalnya. Sudah memang bilang kalau misalnya saya tidak suka dengan Portugis, seperti itu. Nah, pertentangan atau perlawanan yang ada di Aceh ini sendiri dilakukan itu beberapa kali, dan paling besar itu adalah punyanya Sultan Mohayat Syah, di mana beliau berhasil mengusir Portugis dari beberapa wilayah di Aceh, seperti wilayah Daya, Pidi, dan juga Pasai pada tahun 1520-an. Nah, Sultan Mohayat Syah ini perlawanannya diikuti oleh penerus-penerusnya sampai yang paling terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Walaupun memang Sultan Iskandar Muda tidak mengalami keberhasilan dalam perlawanannya, tapi memang Sultan Iskandar Muda ini
mampu membuat Portugis ini kewalahan. Jadi ketika beliau melakukan perlawanan kepada Portugis, jadi Portugis ini semacam ketakutan dan bagaimana memutar otak untuk menghalau strategi atau taktik yang dilakukan oleh Iskandar Muda dan juga pasukannya. Lalu nanti akhirnya perlawanan pun tidak berakhir dan nanti akan dilanjutkan oleh penerus-penerusnya seperti Iskandar Tani dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai perlawanan bangsa Maluku kepada penjajah Portugis. Ya, telah kita ketahui bersama bahwa Portugis pertama kali datang ke Indonesia, beliau menginjakkan kakinya di Maluku, lebih tepatnya ada di Ternate. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui semenjak datangnya Portugis ke tanah Ternate, mereka sudah melakukan atau menerapkan kebijakan yang dinamakan monopoli perdagangan, sehingga menyebabkan banyak sekali masyarakat yang mulai mengalami perbedaan dalam kehidupannya seperti itu. Mereka lebih sengsara, mereka harus terkekang dengan adanya kolonialisasi yang dilakukan oleh Portugis itu sendiri. Nah, selain itu, Portugis ini pun selain memonopoli, mereka juga menerapkan adanya sistem adu domba yang mereka terapkan di kerajaan Ternate dan juga Tidore, karena Portugis ini tahu bahwa kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore mereka itu sebenarnya bisa untuk bersatu dan menjadi lebih besar, namun kalau seperti itu mereka bisa kalah, Portugis bisa kalah. Nah, oleh sebab itu Ternate dan Tidore ini diadu domba oleh Portugis itu sendiri agar tidak bisa bersatu. Lalu yang terakhir, latar belakang adanya perlawanan yang memicu kemarahan masyarakat Ternate itu karena adanya sesuatu kristenisasi ya. Kristenisasi pada golongan Katolik yang diterapkan oleh para bangsa Portugis. Mereka itu membawa yang namanya pendeta Franciscus Xaverius yang pernah datang ke Ambon pada tahun 1546 dan 1547. Padahal di tengah-tengah masyarakat Ternate itu mereka notabene memiliki atau menganut ajaran agama Islam. Nah, di sini tokoh yang melakukan perlawanan yang besar ya, Ibu memberikannya, nanti kalian bisa mencari-cari sumber lagi siapa saja yang melakukan perlawanan. Nah, di sini ada tokohnya. Yang pertama ada Sultan Hairun, di mana Sultan Hairun ini merupakan tokoh yang cukup kuat sebenarnya, sampai akhirnya nanti membuat Portugis ini tersudut, dan Portugis pun juga menerapkan bahwa meminta adanya suatu perundingan perjanjian. Tapi ternyata cukup licik, karena apa? Karena di jalan si Sultan Hairun ini ternyata tidak sampai ke tempat perundingan, tapi langsung diadili karena dianggap sebagai pemberontak oleh bangsa-bangsa Portugis dan dijatuhi hukuman mati. Nah, disinilah peran anaknya, yakni Sultan Ba'abullah, di mana Sultan Ba'abullah di sini merasa bahwa itu ayahku, saya harus membalaskan apa yang telah diperbuat oleh Portugis kepada ayah saya. Akhirnya Sultan Ba'abullah menggantikan Sultan Hairun, dan akhirnya Sultan Ba'abullah pun mampu mengusir Portugis dengan cara mengepung secara besar-besaran. Sekitar 15 harian Sultan Ba'abullah dan pasukan mengepung benteng Portugis yang ada di Ternate, seperti itu. Nah, kali ini adalah perlawanan terakhir untuk bangsa Portugis yang dilakukan oleh bangsa Demak. Latar belakangnya itu sendiri karena sama seperti Aceh, karena adanya suatu kebijakan-kebijakan yang memberatkan para saudagar atau pedagang muslim dari Indonesia di Selat Malaka atau di Pelabuhan Malaka yang telah dikuasai oleh Portugis. Nah, selain melakukan kebijakan-kebijakan yang memberatkan, bangsa Portugis pun juga melakukan perampasan kepada saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang muslim, seperti itu. Lalu adanya kerjasama antara Portugis dan juga kerajaan Pajajaran yang menambah
menambah ancaman dari kerajaan atau Kesultanan Demak itu sendiri, seperti itu. Lalu ada juga perebutan Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan salah satu wilayah pokok pelabuhan adanya perdagangan di Pulau Jawa. Nah, perlawanan ini dimulai pada tahun 1512 dan 1513. Di sini dilakukan oleh Pati Unus yang didhawuhi atau Pati Unus ini disuruh oleh Raden Patah yang pada saat itu menjabat sebagai raja. Pati Unus ini mengalami kegagalan dan akhirnya ketika kepemimpinan Sultan Trenggono, beliau mengutus Fathahilah atau kita sering sebut sebagai Sunan Gunung Jati, di mana Sunan Gunung Jati ini berusaha untuk melakukan suatu taktik-taktik pengusiran Portugis yang sudah sampai ke Sunda Kelapa. Nah, di sini akhirnya Fathahilah pun mengalami keberhasilan pada tanggal 22 Juni 1527, 27/07/1527. Angka cantik ya. Nah, di sini Fathahilah pun diberi reward sama Sultan Trenggono, yakni diberikan wilayah Sunda Kelapa yang nantinya digantikan namanya sebagai Jayakarta. Baik, selain perlawanan bangsa Indonesia kepada orang-orang Portugis, di sini perlawanan juga dilakukan oleh bangsa Indonesia kepada orang-orang Spanyol. Nah, kalian ketahui ya kemarin bahwa bangsa-bangsa Indonesia itu didatangi oleh bangsa Spanyol tidak lama karena adanya perjanjian Tordesillas yang disalahgunakan oleh bangsa Spanyol dan akhirnya melahirkan perjanjian Saragossa. Nah, di sini perlu kalian ketahui, kita mengingat sedikit timeline-nya ya, di mana tahun 1521 bangsa Spanyol itu sampailah ke Maluku, yakni di Tidore. Nah, ini adalah lawannya dari Ternate yang sudah dimasuki oleh bangsa Portugis itu sendiri ya. Lalu di sini Spanyol ternyata tidak hanya berhenti di Tidore saja, tapi mereka ternyata juga melakukan pelayaran sampai ke Minahasa yang ada di Sulawesi Utara, di mana dia di sana mendirikan sebuah benteng, yakni di Manado, seperti itu. Lalu dia juga melakukan suatu usaha untuk mendekati para penduduk. Akhirnya penduduk ini dilakukan suatu kebijakan-kebijakan oleh Spanyol di sini, yakni memonopoli perdagangan, di mana perdagangannya adalah perdagangan beras, komoditi utamanya, sehingga orang-orang Spanyol di sini menyebut orang-orang Sulawesi atau orang-orang Minahasa ya lebih tepatnya di sini sebagai lumbung beras mereka. Lalu tidak hanya itu, orang-orang Spanyol juga melakukan tipu daya kepada orang-orang Sulawesi, di mana orang-orang Spanyol ini mendekati para pemimpin-pemimpin lokal, salah satunya yakni Kepala Walak Lolong Lasut, dan dia juga melakukan suatu hasutan-hasutan kepada orang-orang asli dari wilayah Mongdo, di mana di wilayah Mongdo ini tuh mereka rakyatnya membantu si Spanyol untuk menduduki atau menguasai benteng yang sudah didirikan oleh Portugis di Amurang, seperti itu. Nah, di sini tidak hanya itu, Spanyol juga mendirikan sebuah pemukiman bangsa Spanyol yang isinya adalah orang-orang bangsa Spanyol yang dikatakan sebagai budaknya mereka, seperti itu. Mohon maaf, tadi untuk Mongdo itu bukanlah wilayah. Mongdo itu adalah sebuah semacam suku lah, seperti itu yang ada di Sulawesi Utara. Lalu pada tahun 1617 sampai 1645 barulah di sini penduduk Minahasa mengadakan perlawanan karena adanya monopoli beras yang cukup besar tadi yang sudah Ibu sebutkan. Nah, di sini hasilnya apa, Bu? Hasilnya kita menang. Dengan kemenangan tersebut ternyata tidak membuat berhenti Spanyol untuk meninggalkan wilayah Minahasa, tapi masih ada beberapa orang yang berada di Minahasa, sehingga masih adanya praktek-praktek kolonialisme monopoli perdagangan. Akhirnya perlawanan pun dilakukan lagi pada tahun 1644 sampai 1683, di mana pada saat itu dilakukan oleh suku Tombatu, di mana suku Tombatu ini dipimpin oleh Ratu Oki dan suaminya yakni Panglima Monde. Tapi sangatlah disayangkan Panglima Monde pun akhirnya nanti jatuh gugur di peperangan.
Lalu pada tanggal 21 September 1694, perlawanan pun berakhir karena adanya bantuan dari VOC atau VOC yang melakukan suatu perjanjian kepada Spanyol. Yang pada intinya di sini nanti akhirnya VOC yang menguasai wilayah Minahasa. Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sekian pelajaran kita pada siang hari ini. Jangan lupa kita nanti akan bertemu di Kimit. Silakan apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan waktu Kimit. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.